ada tenaga kerja. Definisi tenaga kerja ada upah, ada perintah kan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, itu tempat kerja, berarti pembantu Anda ya wajib ya terlindungi dari undang-undang ini. Anda selaku majikan atau selaku pemberi kerja, pengurus kerja, itu wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh aturan ini, gitu loh. Jadi nggak boleh, ya. Jadi apa yang harus dilaksanakan kalau dia tempat kerja? Apabila Bapak Ibu mempekerjakan, rumah sakit tempat kerja nggak? Tempat kerja, ada tenaga kerja, ada proses usaha, atau orang yang dimasuki untuk kerja, atau dimasuki orang lain, ya, ada proses kerjanya, ada sumber bahaya. Nah, jadi sumber-sumber bahaya di sini, nah ini diatur nih di dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Bagaimana digunakan mesin-mesin, ya, yang bisa menimbulkan kecelakaan, digunakan pengangkutan, yang menimbulkan disimpan bahan peleram, menggigit, beracun, terinfeksi, dikerjakan pembangunan rumah, gedung, pembersihan yang bisa menimbulkan terjadi kecelakaan. Ya, ini merupakan tempat-tempat kerja yang berbahaya. Jadi kalau Anda sudah mempekerjakan tempat kerja yang berbahaya, makanya diperintahkan untuk melaksanakan apa? Ya, kalau Anda sudah mempekerjakan tenaga kerja di tempat yang berbahaya untuk keperluan suatu usaha yang tadi definisi tempat kerja, makanya Anda terkena yang namanya pasal 3 dan seterusnya. Jadi diperintahkan apa? Harus ada syarat-syarat keselamatan kerjanya. Mana syarat-syarat keselamatan kerjanya? Ya, mana SOP-nya? Ditanya tuh. Nah, SOP itu harus mampu apa? Harus mampu pada intinya, harus mampu mencegah terjadi kecelakaan, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Harus ada SOP dalam rangka mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri, termasuk di sini memberikan pertolongan pada kecelakaan. Ya, memberikan alat pelindung diri, ya, mencegah mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, ya. Jadi ini harus ada. Ya, jadi kalau pekerjakan tenaga kerja nggak ada syarat-syarat keselamatan kerjanya, ya, Anda dianggap sudah melakukan yang namanya pelanggaran, gitu loh. Kata siapa? Kata Undang-Undang 170. Ya, jadi pelaksanaan undang-undang diatur lebih lanjut oleh peraturan perundangan. Nah, peraturan perundangan memberikan ancaman pidana atas peraturan dan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 100.000. Tapi 100.000 ini ada perma, ya, peraturan Mahkamah Agung itu bisa dikalikan 1.000. Ya, makanya di sini bukan 100.000 lagi, tapi 100 juta. Anda mempekerjakan tenaga kerja, nggak ada SOP-nya, Anda dianggap sudah melakukan yang namanya pelanggaran. Makanya saya ini pengawas kerja, saya bisa aja mempidana Anda. Anda mempekerjakan tenaga kerja di rumah sakit, tapi rumah sakit nggak ada SOP-nya, di perusahaan nggak ada SOP-nya, itu dianggap sudah melakukan pelanggaran. Anda bisa dipidana itu. Ya, dalam pelaksanaannya. Makanya dalam penerapan K3 di sini, Anda diperintahkan untuk melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja. Nah, syarat-syarat keselamatan kerjanya itu yang harus dilaksanakan di mana? Ya, termasuk pelaksanaan pasal 3 dan seterusnya. Ya. Jadi SOP itu dalam pelaksanaannya pengurus. Nah, jadi ini perintahnya kepada pengurus semua nih. Ya. Di sini diwajibkan apa? Diwajibkan menunjukkan, menjelaskan
tentang cara-cara sikap kerja yang aman. Tadi kan SOP tadi cara-cara dan sikap yang aman, bahkan bukan cara-cara sikap yang aman aja, tapi Anda harus menunjukkan mulai dari kondisinya, bahayanya apa, alat pengamannya, alat pelindungnya, termasuk APD-nya, termasuk SOP-nya. Jadi ada 7 item. Makanya dalam pelaksanaan K3 di sini, pengurus wajib menunjukkan, menjelaskan, termasuk di sini untuk memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Ya, jadi kalau Anda sudah mempekerjakan tenaga kerja, ya, Anda diperintahkan untuk melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja, gitu loh. Nah, jadi syarat-syarat K3 ini, ya, dalam pelaksanaannya, ya, bertujuan untuk menghindarkan resiko, gitu loh. Ya. Jadi dalam tempat kerja, ya, tadi ya unsur yang ditentukan 3 unsur tadi, di mana digunakan tempat kerja, di mana terdapat tenaga kerja, terdapat sumber bahaya, itu yang disebut tempat kerja. Dilakukan proses usaha, itu yang disebut tempat kerja. Ya, tempat kerja yang apa yang berbahaya? Nah, tempat-tempat kerja yang berbahaya di mana dia menggunakan, bisa kita lihat dari penggunaan peralatannya, ya, penggunaan mesin-mesin, pesawat ini, atau bahan-bahan kimia, batu bata taruh di ketinggian 10 meter kena kepala, itu bahan-bahan yang berbahaya. Bisa juga dilihat dari lingkungan kerja, ya, sifat kerja, bekerja di ketinggian, itu sifat pekerjaan yang berbahaya, termasuk cara kerja, ya, dan juga proses produksi. Ya, jadi kalau Anda mempekerjakan tenaga kerja di tempat yang berbahaya, ya, makanya diperintahkan harus ada syarat-syarat keselamatan kerja, harus ada tadi salah satunya SOP-nya. Makanya 10 macam pekerjaan, 10 juga apa? SOP-nya. 10 macam alat, ya, 10 juga SOP-nya. Jadi nggak boleh Anda mempekerjakan tenaga kerja nggak ada SOP-nya, itu pelanggaran. Anda bisa dipidana itu dalam persyaratannya, ya. Ya, jadi SOP yang dibuat pada intinya ini harus mampu menghindarkan dari risiko dan juga harus mampu mencegah yang namanya kecelakaan kerja. Termasuk bukan menghindarkan risiko dan mencegah terjadi kecelakaan kerja saja, tetapi juga harus mampu mengurangi konsekuensi yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut, gitu loh. Jadi harus ada tanggap daruratnya juga. Nah, ini nanti perannya dokter Hiperkes dan akan nih yang harus mengupayakan pelaksanaannya, ya. Nah, jadi syarat-syarat K3 itu ya ditetapkan melalui pendekatan teknis, ya, proseduran maupun pendekatan manusia. Ya, pokoknya bagaimana caranya ya supaya jangan celaka, itu harus ada syarat-syarat. Itu dari A sampai R, termasuk memberikan pertolongan pertama, termasuk menyiapkan tanggap daruratnya setelah pasca terjadinya kecelakaan. Jadi dalam pelaksanaan K3 di sini, ya, syarat-syarat K3 ya ini harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, sama seperti kayak COVID kemarin kan disesuaikan dengan perkembangan ilmu teknologi. Ya kan, syarat-syarat K3-nya. Oh, ya kan? Dan juga ditetapkan dengan peraturan perundangan. Ya kan, kemarin ya khususnya di tempat kerja, ya, walaupun masalah penyebaran virus COVID kemarin, COVID-19 itu kan buat masyarakat umum, tapi yang kemungkinan tertularnya itu khususnya berkerumun ya di tempat kerja, makanya cukup kesulitan juga, ya. Makanya syarat K3 ini disesuaikan dengan perkembangan ilmu teknologi. Oh, kita harus pakai masker, ya kan? Pakai masker, perintah dikeluarkan aturan pemerintah, ya kan? Masing-masing kementerian juga mengeluarkan ya kebijakan-kebijakannya, harus pakai masker. Oke. Perkembangan teknologi, oh virusnya kecil,
Nggak cukup 1 masker, pakai 2 masker. Nah, kan berubah-ubah itu. Ya, disesuaikan dengan perkembangan ilmu teknologi. Habis itu penelitiannya makin dalam lagi. Oh, nggak perlu. Cukup pakai 1 masker medis saja, tapi kita jaga jarak. Nah, itu kan disesuaikan gitu loh dengan perkembangan dari teknologi. Jadi makanya berbicara K3 itu berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi. Nah, itu makanya cenderung memungkinkan untuk terjadi perubahan kebijakan yang harus dibuat ya, baik dari pemerintah maupun dari pelaksanaan K3 yang ada di perusahaan. Jadi yang tadi diamanahkan di dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja harus ada syarat-syarat K3-nya, itu dipersyaratkan. Ya, jadi di penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, nah ini diselenggarakan oleh pengurus. Ya, ini kan pasal-pasal. Jadi kalau perusahaan tidak melakukan pelayanan kesehatan, dianggap sudah melakukan pelanggaran. Nah, yang enaknya di sini nih, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang sudah disetujui oleh direktur. Ya, itulah yang menjadi tugas dari dokter hiperkes. Makanya kenapa dokter hiperkes itu banyak dipakai di perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan yang tidak melakukan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter hiperkes dianggap sudah melakukan pelanggaran, bisa aja dipidana tuh gara-gara tidak melakukan pelayanan kesehatan gitu loh. Ya, kalau nggak ada dokternya atau petugas paramedisnya ya. Jadi dokter di sini ya, pengurus memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang sudah ditunjuk ya, yaitu dokter hiperkes tadi ya. Nanti selesai ini nanti Anda minta penunjukannya. Makanya dokter hiperkes dan KK ini merupakan suatu fungsi jabatan yang diberikan Menteri Tenaga Kerja di dalam suatu perusahaan. Jadi kalau nggak ada penunjukannya dianggap berarti tidak melakukan pelayanan kesehatan. Jadi tugas Bapak Ibu semua ya, dokter dan juga tenaga kesehatan ya, melaksanakan pelayanan kesehatan bebas memasuki tempat kerja ya, dan melakukan pemeriksaan dan mendapatkan keterangan yang diperlukan di dalam tempat kerja ya, kepada tenaga kerja. Nah, termasuk ada kewajiban pengurus ya menyampaikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja ya melalui CQ direktur atau pejabat yang ditunjuk ya oleh Kedisnaker lah ya, provinsi. Nah, itulah kewajiban kenapa dokter hiperkes sangat dibutuhkan di perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan itu melaksanakan semua persyaratan-persyaratan K3 apa yang diamanahkan oleh undang-undang ya untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tempat kerja. Mungkin itu untuk session yang pertama. Kemudian mungkin ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi SMK 3? Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Davi Armanda dari Balai Besar K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Oke, kepada Bapak Ibu dokter yang mungkin ada pertanyaan terkait materi pertama yang sudah disampaikan terkait kebijakan dan peraturan perundang-undangan, silakan untuk di-unmute audionya. Bagi yang mau bertanya, kami persilakan untuk langsung di-unmute audionya. Silakan Bapak Ibu dokter. Silakan bagi Bapak Ibu dokter yang mau bertanya, boleh langsung di-unmute audionya untuk sesi pertama dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Davi Armanda dari Balai Besar K3 Jakarta. Silakan Bapak Ibu dokter. Dokter Dewi mau bertanya, Dokter Dewi Ana Halia Yasin mungkin. Pokoknya pura-puranya paham lah ya. Kalau chat belum ada Bu Eva?
Oke, di kolom chat masih belum ada pertanyaan. Kita harapkan semuanya sudah paham. Mungkin bagi yang mau bertanya, masih kami berikan kesempatan sebelum Bapak Dr. Davi Armanda melanjutkan materinya. Silakan Bapak Ibu Dokter. Yang mungkin ada pertanyaan, boleh langsung di-unmute audionya. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ini ya, Bapak Ibu Dokter. Mungkin masih belum panas ini Pak Davi, karena masih hari pertama, pelaksanaan hari pertama. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu Dokter yang mungkin ada pertanyaan, nanti silakan diketik dulu pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan kami bacakan pada sesi tanya jawab berikutnya. Oke, baik, mungkin Pak Davi boleh kita lanjutkan dulu untuk materi berikutnya, yaitu materi terkait SMK 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Davi Armanda. Silakan Pak Davi untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kalau kita berbicara SMK 3, ya itu bisa maju bisa mundur ya. Ya, sistem manajemen K3. Ya. Kalau menurut ini pelayaran belum kebuka ya? Tanggal 27. Masih belum muncul slide-nya Pak Davi? Tetap bulan 4, cuman tanggalnya bisa maju. Ya, kita berbicara SMK 3. Ya, jadi SMK 3 itu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, ya apa sih SMK 3? Saya sebelum masuk ke SMK 3, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Ada tahu nggak? Pengelolaan. Ya, kalau mungkin kalau menerjemahkan kalau saya pakai kata-kata manage. Nah, kalau manage apa, Bapak Ibu? Nah, kalau manage sih tahu lah ya. Mengatur. Nah, kan itu manage. Kalau manajemen, ya jadi kalau manajemen mengatur. Ya, kalau singkatnya ini suatu cara pengaturan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu manajemen. Ya, jadi manajemen juga bisa didefinisikan suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan sumber daya manusia, ya, sumber daya keuangan, finansial, sumber daya teknologi, ya, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ya, ini dalam konteks kita berorganisasi. Nah, jadi manajemen ini mengatur, merujuk pada apa? Pengolahan, ya, pengolahan suatu organisasi, ya, atau bisnis, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi apa yang mau kita olah? Nah, di sini apa yang mau kita olah? Pak Aswin bilang SDM-nya, berarti kita belajar manajemen SDM dong. Emang Bapak Ibu orang HRD? Kan enggak. Kalau alatnya yang kita atur, berarti kita belajar manajemen peralatan. Apa iya kita hari ini belajar manajemen peralatan? Kan enggak. Yang mau kita atur itu K3-nya. Makanya namanya manajemen K3. Ya kan? Kalau manajemen kita atur K3-nya, orangnya keatur enggak? Menjadi keatur enggak kalau orangnya? Ya, menjadi keatur. Peralatannya keatur enggak? Keatur juga. Resikonya keatur enggak? Makanya cenderung lebih makro gitu loh. Makanya kita mengatur di sini bagaimana cara pengaturan untuk mencapai suatu tujuan dalam pelaksanaan K3-nya gitu loh. Ya, bagaimana proses pengaturannya? Melalui apa? Bagaimana cara pengaturannya? Itu definisi manajemen, ya kan? Pengaturan. Bagaimana proses pengaturannya? Pengaturannya mungkin ada pernah dengar istilah POAK. Pernah dengar istilah POAK?
Atau ada pernah dengar PDCA? Planning, organizing, actuating, controlling. Pernah dengar nggak? Itu konsep daripada manajemen. Ya, kalau bahasa umumnya POEK, ya, planning, perencanaan, atau juga bisa juga PDCA, ya kan? Nah, tinggal pakai jurusnya, melalui perencanaan, melalui pengorganisasian, melalui pengaktualisasian, melalui pengendalian controlling, ya kan? Ini yang disebut dengan sistem. Ya kan? Sama, kereta api tersistem nggak? Kan pasti tersistem. Ya kan? Bagaimana dia kalau keluar dari sistem? Ya celaka dia. Kalau terlampau cepat, nabrak dia. Terlampau lambat, ya ditabrak. Makanya ini harus terpola. Makanya ini yang disebut dengan SMK 3. Ya. Jadi manajemen itu melibatkan ya sejumlah kegiatan, mulai dari perencanaan strategis, penentuan sasaran, tujuan alokasi sumber daya, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, maupun ya kita melakukan apa yang sudah dikerjakan kita catat itu supaya kita bisa evaluasi kinerjanya. Ya, jadi di sini tujuan daripada manajemen ya, manajemen sistem untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan K3. Ya, makanya namanya sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 itu banyak standarnya. Anda kenal sistem manajemen K3 apa aja? Ada nggak yang kenal sistem manajemen K3? Kalau sistem manajemen mutu, Anda pernah kenal nggak? Ya, kalau sistem manajemen mutu ada yang namanya ISO 9000. Sistem manajemen lingkungan ada yang namanya ISO 14001, ya kan? Kalau sistem manajemen K3 ada nggak yang pernah dengar? Atau pernah mempelajari? Ya kan? Jadi kan Anda harus mempelajari itu semua kalau menjadi kepala rumah sakit atau kepala kesehatan di dalam perusahaan, ya kan? Yang sesuai dengan profesi Anda lah, ya. Ya, ini kan juga harus SMK 3 itu banyak produknya. Ada OSAS 18.000, ada ISO 45001, ada PP 50 tahun 2012. Itu sistem manajemen K3 semua. Ya, tapi balik lagi, ISO 14001 ISO 45001 atau OSAS 18.000 itu termasuk wajib apa sunnah? Ya. Ya, dia termasuk sunnah, standar itu. Dikerjakan boleh, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Tapi kalau PP 50 tahun 2012, peraturan pemerintah ya wajib dilaksanakan, gitu loh. Ya kan, namanya sudah berbentuk peraturan. Apa dampaknya kalau nggak ada melaksanakan peraturan? Tadi diperintahkan, badan usahanya bisa ditegur, diberhentikan sebagian, maupun sampai bahkan dicabut izin usahanya. Nah, ini jadi sistem manajemen K3 itu diwajibkan dalam pelaksanaannya. Ya, jadi di sini ya, kenapa SMK 3 itu perlu dilaksanakan? Ya, jadi belum ada kepedulian ya dalam penerapan K3. Ya, baik di dalam kegiatan konstruksi, di dalam kegiatan dunia industri maupun perusahaan lah. Ya, termasuk juga belum adanya acuan-acuan peraturan di dalam pelaksanaan di perusahaan. Ya, nah, termasuk juga SMK 3 diharapkan kalau orang sudah melaksanakan penerapan SMK 3 diharapkan dia sudah menerapkan pemenuhan regulasi dan juga peraturan perundangan
Ya, termasuk juga SMK 3 ada pelaksanaan SMK 3 ini juga menjadi tuntutan, ya, tuntutan baik internal perusahaan, ya, pemberi kerja atau juga pelanggan, ya, termasuk mitra-mitra klien-klien itu menjadi persyaratan. Karena di sini SMK 3 ya tadi diatur di dalam Undang-Undang 13. Kalau undang-undang itu kan sifatnya memaksa. Ya, kenapa dipaksa? Ya karena ada penyebabnya. Karena sering terjadi kecelakaan. Makanya pemerintah mengatur. Ya, di dalam Undang-Undang 13, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, ini diatur tadi yang sudah awal saya sampaikan, bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Nah, jadi ketentuan penerapan sistem manajemen K3 diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Makanya dikenal dengan namanya PP 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Ini diperintahkan untuk penerapannya diwajibkan untuk perusahaan menerapkan sistem manajemen K3. Bagaimana kalau tidak melaksanakan? Ini pasti ada sanksinya. Kalau PP 50 ini memberikan sanksi administrasi, ya, kalau Undang-Undang 17 yang kita kenakan pengurus perusahaannya, jadi orangnya. Ini sanksi di sini dikenakan bisa terkena namanya sanksi pidana dalam pelaksanaannya. Ya, ini bisa sanksi pidana. Ya, kalau ini dihantam orangnya, kalau ini dihantam badan usahanya atau lembaganya. Jadi diperintahkan lembaga itu harus menerapkan K3 dan juga menerapkan sistem manajemen K3. Ya. Jadi SMK 3 di sini ya ini merupakan bagian sistem dari manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan risiko ya berkaitan dengan kegiatan guna menciptakan tempat kerja yang aman, sehat ya. Nah, yang jelas penerapan SMK 3 ini udah nggak muluk-muluk lagi lah, aturan tuh nggak mungkin dia mengatur kalau nggak ada dasarnya ya, supaya proses produksi ya ini dalam rangka efektivitas ya, perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja yang supaya lebih terencana, terukur. Makanya kenapa ada sistemnya ya, dan juga terintegrasi. Nah, dan juga diharapkan juga di sini dalam penerapan SMK 3 ini dan untuk mencegah mengurangi terjadi kecelakaan dan juga termasuk penyakit akibat kerja. Jadi kalau kita berbicara K3 itu bukan keselamatan kerja saja, tapi jangan juga terganggu kesehatannya. Nah, sehingga kita bisa menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan juga efektif. Nah, sehingga kalau ini proses kerja ini berjalan dengan aman, nyaman, efektif, nah, diharapkan produktivitas kita juga meningkat. Nah, di Indonesia nih, kita mau menjadi di tahun 2045 ini menjadi negara maju kan? Ya, nomor berapa tuh? Nomor 3 itu ya target kita, bahkan diharapkan juga nomor 1. Jadi diharapkan untuk mendorong itu ya produktivitasnya harus tinggi. Ya modalnya besar, ya hasilnya juga harus besar ya yang dihasilkan. Apalagi kalau para dokter nih, dokter aja kan modalnya bisa besar ya, kecuali memang dapat beasiswa itu. Ya produktivitasnya harusnya bisa lebih besar lagi, gitu loh. Makanya saya juga dulu cita-cita jadi dokter nggak tercapai lagi. Ya kan? Anda tuh kan termasuk beruntung. Pasti kalau anak-anak kecil dulu, ya apa citanya jadi dokter, di ujung-ujungnya berubah. Makanya nih termasuk cita-cita yang diharapkan semua pihak ini, semua orang gitu kebanyakan. Ya jadi di sini perusahaan diwajibkan ya. Jadi ada kewajiban perusahaan ya dalam menerapkan sistem manajemen K3 ya. Jadi penerapan sistem manajemen K3. Kita sudah punya peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ya tentang penerapan sistem manajemen K3. Jadi sistem manajemen K3 ini ya
itu di dalam perusahaan ya diwajibkan ya, makanya di pasal 5 diwajibkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 di perusahaan. Nah, kewajiban ini ditujukan kepada siapa? Bagi perusahaan yang mempekerjakan di atas 100 orang atau kurang dari 100 tapi mempunyai potensi bahaya tinggi. Ini wajib menerapkan. Bapak, kata-kata wajib ini kalau udah berbicara pasal-pasal, ini Anda berbicara sama hukum. Kalau perusahaan tidak melaksanakan pasal ini, dianggap sudah melakukan pelanggaran dia. Pelanggaran hukum. Itu ada konsekuensinya. Makanya ini kan Anda sebagai dokter, apalagi nantinya sebagai dokter perusahaan, dokter hiperkes dan KK, ini perannya banyak dibutuhkan perusahaan. Karena perusahaan itu tidak bisa operasional kalau tidak bisa melibatkan ya dokter hiperkes ini. Ya, kalau tidak melibatkan dokter hiperkes, dia tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan. Kalau tidak melakukan pelayanan kesehatan di tempat kerja, dianggap perusahaan tersebut sudah melakukan pelanggaran. Nah, itu makanya ada sanksi-sanksinya itu tadi. Ya, apalagi kalau sampai terjadi kecelakaan, rupanya tidak menjalankan pelayanan kesehatan atau penyakit akibat kerja, itu ancamannya lebih berat lagi. Ya, makanya di sini termasuk juga menerapkan SMK 3 ini menjadi persyaratan ya yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi di sini bisa kita definisikan, ada yang perusahaan wajib menerapkan, ada yang tidak harus menerapkan. Jadi kalau kurang dari 100 resikonya rendah sedang, ya tidak perlu menerapkan sistem manajemen K3. Tapi kalau dia sudah mempekerjakan 100 orang, wajib menerapkan sistem manajemen K3. Gitu loh. Jadi jangan dipaksa perusahaan harus menerapkan. Ada yang harus, ada yang tidak harus gitu loh. Terus juga di dalam pasal 16 dijelaskan di sini. Sorry. Pasal 16. Ya. Jadi di dalam pasal 16 ya di ayat 2, untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi di sini kalau perusahaannya dia berpotensi bahaya tinggi, makanya harus di-rating tuh perusahaan berisiko bahaya tinggi itu apa-apa saja nih. Ya kan? Nah, nanti ada penetapannya. Nah, dia wajib menerapkan sistem manajemen K3 dan harus dilakukan penilaian. Wajib dilakukan penilaian. Penilaian itu kalau kita wajib diaudit lah ya untuk melakukan penilaian. Oleh siapa? Oleh lembaga audit yang independen yang sudah ditunjuk oleh menteri. Jadi itu banyak tuh, ada 15 atau 14 lembaga audit. Jadi wajib disertifikasi gitu loh. Jadi ada 3 hal nih, ada perusahaan yang tidak wajib menerapkan, ada perusahaan yang wajib menerapkan, kedua, yang ketiga wajib menerapkan, wajib diaudit, dinilai. Wajib disertifikasi. Jadi kalau udah dia risiko tinggi, mau kurang dari 100 wajib dilakukan audit. Nah, yang termasuk risiko tinggi itu apa? Banyak itu ada penetapannya, terutama untuk perusahaan minyak dan gas, pertambangan itu termasuk risiko tinggi, termasuk konstruksi itu perusahaan-perusahaan risiko tinggi, wajib menerapkan SMK 3. Gitu loh. Ya. Jadi penerapan SMK 3 ya di dalam pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3 apa yang harus dilakukan ini diatur di dalam pasal-pasalnya. Bagaimana sih Anda menerapkan ya atau bagian daripada penerapan selaku dokter perusahaan apa sih yang harus dilakukan ya dalam penerapan SMK 3? Nah, ini kalau perusahaan mau menerapkan sistem manajemen K3, dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pasal-pasal yang ada di dalam PP 50. Ya.
Nah, termasuk juga hal yang tidak terpisahkan diatur di dalam lampiran. Ya, makanya di dalam lampiran di sini di penerapan SMK 3 ya. Ini diatur ya bahwa lampiran-lampiran di dalam PP 50 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini gitu loh. Ya. Mana nih aturannya? Ya, di sini jadi penerapan kebijakan secara nasional ya, kebijakan sebagaimana dimaksud tertuang di dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 sebagaimana yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini. Jadi Anda diperintahkan untuk menerapkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh aturan ini. Nah, bagaimana cara penerapannya? Ini mekanisme ini ada diatur di dalam lampiran 1 ya. Nah, jadi sistem manajemen K3 itu yang namanya sistem, ini yang namanya sistem. Tadi kan PDCA tuh, PDCA atau POEK tadi, POAK. Ya kalau di dalam prinsip manajemen tuh ini kan. Nah, tapi kalau di POAK-nya di dalam SMK 3 ini ya 5 prinsip dasarnya. Nah, penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja, dan peninjauan peningkatan sistem manajemen K3. Ya, jadi 5 prinsip ini dikembangkan lagi menjadi 12 elemen. Nah, ini penetapan kebijakan, ya, menyusun kebijakan. Ya, ini dikembangkan lagi menjadi 12 elemen. 12 elemen dikembangkan lagi menjadi 166 kriteria. Ya, jadi penetapan kebijakan, bagaimana sih Anda melaksanakan penerapan K3? Ya silakan mengacu kepada lampiran 1 ini. Makanya lampiran 1 ini ya disebut pedoman penerapan SMK 3. Silakan Anda berpedoman pada ini. Bagaimana Anda membuat kebijakan, bagaimana Anda menetapkan kebijakan, bagaimana Anda melaksanakan membuat organisasi, menyiapkan anggaran, membuat perencanaan K3. Silakan mengacu kepada apa yang diperintahkan di dalam lampiran 1 ini. Silakan Anda berpedoman bagaimana Anda melakukan identifikasi bahaya, ya, membuat identifikasi bahaya, bagaimana pemenuhan aturan, bagaimana menciptakan sumber daya yang dimiliki, yang memenuhi persyaratan, bagaimana membuat perencanaan, ya. Ini silakan Anda mengacu kepada pedoman yang diatur di dalam lampiran 1 dan pasal-pasal di atasnya. Nah, kalau Anda mau mengukur Anda sudah menerapkan K3, ya, menerapkan sistem manajemen, ya, bagaimana sih Anda, ya? Ini kan Anda menerapkan manajemen K3 tadi yang tersistem, ya. Nah, kalau Anda mau mengukur perusahaan tempat Anda bekerja sudah menerapkan manajemen K3 yang baik, manajemen yang tersistem, Anda mengukurnya, silakan mengukurnya berpedoman kepada lampiran 2. Ya, makanya kalau lampiran 2 itu namanya ya pedoman penilaian. Ya, jadi kalau kita memeriksa manajemen itu namanya kita melakukan audit. Kalau kita memeriksa alat, memeriksa lingkungan, ya itu namanya kita melakukan inspeksi. Itulah bedanya antara inspeksi dengan audit. Kalau inspeksi, alatnya, orangnya, lingkungan kerjanya yang kita periksa. Tapi kalau audit,
kita memeriksa manajemen kita tersistem atau tidak. Ya kan? Manajemen kita tersistem atau tidak. Nah, jadi tadi sistem yang ada di sistem manajemen itu ada 166 kriteria. Ya, dari 11 sampai 12.5.1 itu jumlahnya ada 166 kriteria yang harus Anda ikuti. Ya, contoh misalnya, ya, tentang bagaimana Anda membuat pemeliharaan komitmen. Ya, contoh, mungkin salah satu Pak Dokter dan Bu Dokter bisa baca nih, bagaimana misalnya, ini yang sudah ada nggak yang sudah di dalam perusahaan? Yang sudah bekerja, apa semua sudah bekerja di perusahaan sebagai dokter hiperkes? Tapi belum punya kompetensi siapa di sini? Coba ngacung. Apa belum semua? Silakan dokter yang sudah kerja di perusahaan, silakan responnya. Banyakan belumnya ya, Baru ya, Bu. Sepertinya begitu, Dok. Nah, makanya perusahaan tuh masih banyak membutuhkan itu, ya kan? Jadi, ya, jadi, nah, termasuk Anda mendorong, ya kan, mendorong dalam penerapan. Contoh ya, misalnya di sini, Bu Yulia, baca deh Bu Yulia untuk poin ini, kriteria audit. Bagaimana sih Anda cara menerapkan atau mengaudit gitu misalnya. Coba baca, Bu. Kriteria audit SMK 3, pembangunan dan pemeliharaan komitmen, kebijakan K3, poin 111, terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3. Sudah, oke. Dia needs 1.1.1 ini nanya, perusahaan tersebut sudah mempunyai kebijakan K3 yang tertulis nggak? Apa buktinya? Ya kan? Nah, ini dia nanya ini. Nah, jawabannya apa yang harus dilakukan? Kalau nggak bisa dijawab, nggak bisa dibuktikan, perusahaan tersebut ya belum dianggap sudah menerapkan. Jadi perusahaan tersebut ya itu harus mempunyai kebijakan K3. Nah, ini yang namanya ya ditandatangani, kebijakan yang ditandatangani oleh pihak manajemen, ya kan? Jadi kalau perusahaan ini harus mempunyai dokumen ini, gitu loh. Kalau dia tidak mempunyai dokumen ini, dianggap sudah melakukan pelanggaran. Belum menerapkan SMK 3. Ya. Jadi mulainya bisa dari sini. Nah, tapi kalau dia sudah punya dokumen kebijakan K3, berarti dia sudah melaksanakan penerapan sistem manajemen K3 nggak? Sudah menerapkan sistem manajemen K3 nggak kalau dia sudah mempunyai kebijakan K3? Nih, selembar kebijakan ini. Ya, saya tanya, kalau dia sudah mempunyai kebijakan K3, ini comply kan? Pertanyaannya, perusahaan tersebut sudah menerapkan SMK 3 belum? Itu belum tentu, Pak. Sepenuhnya, Pak. Sudah, Pak. Sudah menerapkan, tapi penerapannya baru 1/166 kali 100%. Baru 0,6% penerapannya, gitu loh. 0,6 dari 100% jelek atau bukan? Jelek ini. Nah, itu harus dibuktikan, gitu loh. Ya. Coba baca di 112. Yang penting dia tidak boleh barengan sama kopi, susu, teh. Poin 112, kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Apa buktinya?
Nah, ini kan Anda udah masuk bagian daripada perusahaan nih. Itu nanti terlibat dalam buat ini. Apa buktinya? Anda sudah melaksanakan 112. Albuminnya reduksi yang negatif di dalam urin. Bisa tulen pertemuan, Dok. Jadi aman. Oke, ada lagi? Jadi, nah, betul tuh. Untuk membuat selembar kebijakan ini, Anda nggak boleh lari dengan apa yang diatur di sini, gitu loh. Jadi di sini harus melibatkan pekerja. Ya, kalau di dalam isi pedoman tadi melibatkan pekerja dan wakil pekerja. Nah, nanti kita lihat nih, ya di dalam pedoman tadi, ya kan? Cara bagaimana sih Anda membuat kebijakan K3? Ya, saya kasih contoh sedikit deh. Ya, ini kan membuat kebijakan K3. Nah, jadi proses konsultasi. Nah, ini dijelaskan nih di lampiran 1 tadi. Makanya harus disahkan. Jadi urutan-urutannya itu ada di dalam pedoman lampiran 1. Tapi begitu pas lampiran 2 itu ditanya ya untuk mekanisme audit. Hasil penerapannya sudah sesuai dengan mekanismenya. Makanya apa ya buktinya? Anda sudah menjalankan 112. Ya. Jadi dalam membuat kebijakan K3 itu ya harus melibatkan ya pekerja dan serikat pekerja. Jadi nggak boleh kebijakan K3 yang ada di 1.1 ini dikerjakan sendiri, di manajemen sendiri. Dia harus melibatkan pekerja dan wakil pekerja. Apa buktinya? Ada risalah rapatnya, ada daftar hadirnya. Itu harus dibuktikan di dalam pemenuhan 112. Berarti kan sudah 2/166 kali 100%, udah 1,2% gitu loh. Satu lagi nih, 113. Coba baca Bu Dr. Dian. Halo? Ya, siapa yang mau baca deh? Jangan saya yang baca. Kalau saya yang baca, saya yang paham gitu. Poin 113, perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat. Apa buktinya? Apa yang Anda bisa buktikan? Kalau Anda ditanya sama auditornya nih, Anda nggak bisa buktikan, drop nilai skor Anda gitu loh, perusahaan Anda gitu. Apa buktinya yang bisa Anda tunjukkan untuk 113, Bapak Ibu? Bisa dengan brosur, Dok, leaflet, atau sesi pertemuan. Nah, ya, jadi untuk form 11 tadi, 111 tadi ya, ini Anda bisa tempelkan. Kasih figurat, tempelkan di ruang masuk, tempelkan di ruang rapat. Kalau ada di lapangannya, tempelin di lapangan. Kalau ada di kontrak kerja, tempelin di kontrak kerja. Jadi itu yang harus Anda lakukan untuk pemenuhan 113 ini gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya itu terkait semua. Ya, jadi jumlah kebijakan K3 ini ada jumlahnya ada 166 kriteria. Ya, 166 kriteria sampai 1251. Ya. Nah, tapi boleh tuh perusahaan nggak harus 166-nya. Kalau dia perusahaan itu mau melaksanakan untuk tingkat awal, ya boleh aja dengan 64. Itu sudah dianggap taat terhadap aturan ini. Nggak harus 166. Atau tahap transisi cuman 122, itu boleh.
Nah, kalau tahap lanjutan itu baru 166. Ya kan? Jadi kalau rumusnya Anda pakai rumus misalnya 64, itu nilainya jadi 1/64 kali 100% gitu, atau 2/60. Kalau Anda pakai jurus, kalau ini kan tadi baru berapa tuh? 64 sekitar 1,6% gitu ya, lebih gede kan dibandingin kalau Anda pakai jurus 122 gitu ya, untuk 22 kali 100%. Inilah cara menghitungnya gitu loh. Ya. Jadi boleh Anda mau pakai 64 boleh, 122 boleh, 64 boleh gitu loh. Jadi kalau penilaiannya ya, kalau nilainya hasilnya 0 sampai 59 itu termasuk penerapan yang kurang. 60 sampai 84 itu termasuk penerapan yang baik. Kalau 85 sampai 100% itu termasuk penerapan yang berhasil. Nah, perusahaan Anda nanti masuk kelompok yang mana? Kelompok yang kurang penerapannya, atau baik, atau memuaskan. Itulah yang harus Anda ukur dalam pelaksanaannya. Ya, makanya di dalam pelaksanaan ini misalnya 64 tadi. Ya, misalnya Anda pakai jurus 64. Ini yang ditanya 111, 111, 113. 112 mana? 112 nggak ada. Adanya di 122. Ini nggak perlu. Jadi kalau Anda pakai jurusnya 64 untuk membuat kebijakan ketiga, ya Anda buat aja, nggak perlu pakai konsultasi sama pekerja, serikat pekerja. Anda buat aja sendiri, boleh, karena 112 nggak diminta kan. Itulah cara mengimplementasikannya. Jadi dalam pelaksanaan ini mekanisme tuh yang ditanyakan, ya, termasuk misalnya 67 nih, untuk tanggap darurat. Keadaan darurat, potensi bahaya di luar tempat telah teridentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan. Nah, ini kan nanya nih, ada identifikasi, ada SOP-nya nggak dalam pelaksanaan kesiapan daruratnya? Ya, termasuk penanganan untuk pelayanan kesehatan nih, misalnya salah satunya pertolongan pertama. Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K untuk menjamin bahwa sistem P3K sudah memenuhi peraturan perundangan sesuai dengan standar pedoman. Termasuk petugas P3K telah dilatih sesuai dengan peraturan perundangan. Ini sudah sesuai belum nih? Sudah comply belum? Atau tidak? Nah, karena dia sudah mengacu kepada peraturan perundangan masalah P3K, dia harus mengacu kepada peraturan masalah P3K. Ya, masalah P3K itu diatur di Permenaker 15/2008. Apa yang harus dilaksanakan? Ya, yang harus dilaksanakan tentang syarat-syarat P3K, ya, bahwa di sini diminta nih perusahaan di sini wajib menyiapkan petugas P3K dan fasilitas P3K. Nah, apa yang harus dipenuhi untuk persyaratan P3K, petugas P3K-nya? Nah, petugas P3K-nya di sini ya harus mempunyai lisensi dan buku kegiatan P3K. Berarti kan harus tersertifikasi. Ya kan? Berapa jumlah sertifikasi untuk petugasnya? Nah, itu diatur di dalam lampiran. Nah, misalnya pekerjaannya, ya kalau 150 orang dia harus punya risiko rendah 1 orang. Kalau satu potensi tinggi setiap 100 orang harus punya 1 gitu loh. Nah, ini misalnya perusahaan Anda berapa? Perusahaan Astra pekerjaannya ada 500. Risikonya tinggi atau rendah? Kalau perbandingannya misalnya risikonya tinggi, dia harus punya berarti 500
dia harus punya 5 petugas P3K yang sudah tersertifikasi atau yang sudah berlisensi, sudah terlatih. Kalau itu tidak dilakukan, ya berarti penerapannya kurang. Ya sudah dianggap melakukan pelanggaran juga. Terus ada kewajiban juga untuk menyiapkan fasilitas. Nah, fasilitas itu merupakan apa? Harus ada ruang P3K-nya, harus ada kotak P3K-nya, harus ada alat evakuasinya, harus fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri. Itu harus dilaksanakan. Kalau itu sudah dilaksanakan, berarti penerapan SMK 3-nya, berarti penerapan K3-nya, ya. Nah, ini berarti kan terpenuhi dalam pelaksanaannya. Berarti dia sudah comply terhadap pelaksanaannya. Nah, berarti kan di sini sudah terpenuhi nih. Berarti kan ini sudah comply. Berarti tambah lagi tuh, berapa? 4/166 kali 100%. Nah, ini juga berarti 5 gitu loh. Tapi harus sesuai dengan peraturan perundangan. Makanya nih bisa iya, bisa tidak. Di sini Anda bisa negosiasi nih di dalam pelaksanaan ini. Nah, disitulah mekanisme bagaimana Anda menerapkan SMK 3 bahwa SMK 3 itu menjadi persyaratan. Ya, termasuk nanti dalam pelaksanaan ya menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan SMK 3. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kelewatan 15 menit ya. Oke, itu saja secara saya cukup. Terima kasih dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Terima kasih Mbak Davi Armanda untuk materi yang sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung di-unmute saja. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Silakan, Dr. Haryati. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas materinya, Pak Davi. Yang saya ingin tanyakan, apakah sertifikasi P3K untuk pekerja harus dari Kemenaker atau bisa dari kalau misalnya rumah sakit mengadakan training P3K untuk pekerja di Pertamina gitu misalnya, apakah sertifikasi dari rumah sakit saja bisa memenuhi syarat, Pak? Demikian. Ya, jadi untuk sertifikasi itu kan sebetulnya sudah diatur di dalam Permenaker 15 Permenaker nomor 15 tahun 2008. Nah, jadi mekanisme yang diatur di dalam peraturan ini itu mempersyaratkan ya untuk penerapan sertifikasi itu dikeluarkan mana nih persyaratan ya, pengurus wajib melaksanakan ya pelaksanaan sertifikat ya. Mana nih kok kepotong-potong, bentar, jangan pakai yang ini. Di rumah kalau tentara berarti ini terakhir ya, sudah datang. Ya, jadi pelaksanaan sertifikasi itu ya itu dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja untuk proses sertifikasinya. Ya, untuk proses pelatihannya yang dilaksanakan oleh lembaga yang sudah ditunjuk. Ya, jadi mana nih? Sorry, untuk fasilitas. Nah, ini ya. Jadi untuk petugas pendidikan untuk pelatihannya itu diberikan pelaksanaannya
pemberian lisensi sebagaimana diatur, ya pedoman pelatihan lisensi diatur lebih lanjut oleh keputusan ya jenderal. Jadi untuk pelatihannya itu dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerjanya. Untuk lisensinya itu dikeluarkan di daerah, ya di dinas provinsi. Jadi Anda menyelenggarakan pelatihan untuk penyelenggaraan pelatihan, ya pelatihan maupun pengujian itu sudah 496 sudah mengatur, ya harus melalui perusahaan jasa K3. Ya, harus melalui perusahaan jasa K3. Silakan, Anda harus melalui perusahaan jasa K3 seperti yang hari ini Bapak lakukan. Jadi nggak bisa penyelenggara-penyelenggara itu diberikan kepada perusahaan masing-masing yang memang belum dapat penunjukan dari menteri. Jadi itu ada kekhususan, ya. Bapak Ibu boleh menyelenggarakan, tapi Anda harus bekerja sama dengan perusahaan jasa K3 atau perusahaan jasa K3 nggak dari swasta saja, termasuk pemerintah ya. Kebetulan saya juga di balai juga memungkinkan untuk pelaksananya. Tapi dalam pelaksanaan itu ya Anda bisa nih seperti perusahaan jasa yang dilakukan oleh penyelenggara hari ini yang memungkinkan untuk diselenggarakan. Ya monggo, tapi tidak pelaksanaan di tempat Bapak Ibu secara in-house itu memungkinkan, tapi harus bekerja sama dengan penyelenggaraan. Ya, sama seperti ibu sekolah lah, harus ada penyelenggaraan yang memang sudah ditunjuk oleh universitas yang sudah dapat penunjukan atau terakreditasi oleh Dikbud, ya kan, atau ya sama juga untuk pelatihan yang sudah terakreditasi atau mendapat penunjukan. Begitu Ibu, mekanismenya itu harus sesuai dengan aturan, jadi nggak bisa orang menyelenggarakan sendiri-sendiri gitu loh. Itu kan memang dalam pantauan, ya harus terakreditasi juga perusahaan tersebut, memenuhi persyaratan pelatihan, penyelenggaraan, ya termasuk sarana-sarananya itu diperiksa juga, diaudit gitu. Oke, Bu Haryati. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Terima kasih Dr. Haryati untuk pertanyaannya dan jawabannya dari Bapak Davi. Silakan Bapak Ibu semuanya. Apabila ada pertanyaan, mengingat waktu mungkin kita kasih satu pertanyaan saja ya Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat. Mohon izin Bapak, nanti akan kami teruskan ke Bapak apabila ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Langsung di unmute saja. Atau enggak saya nanya deh. Silakan Bapak. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu dokter, kenapa ikut pelatihan ini? Nah, kira-kira apa sih ya keinginannya untuk mengikutinya? Udah masuk itu terpaksa apa memang keinginan sendiri? Silakan deh. Dua orang itu. Keinginan sendiri dok, Pak. Untuk apa Pak Hakim? Pak Aswin? Rasa ingin tahu aja Pak. Kebetulan saya PNS Pak. Belum pernah ikut pelatihan di Perkes Pak. Yang lainnya rata-rata udah ikut Pak. Ini PNS di mana Pak Hakim? Kabupaten Bangka, Pak. Oh, Kabupaten Bangka. Iya, Pak. Ya. Yang lain? Atau nggak dipilih aja deh, Bu Dokter siapa Nurita nih. Kenapa Bu Dokter ikut Bu Dokter Tari? Keinginan sendiri, Pak. Untuk apa? Karena kebanyakan sekarang kalau mau apply harus salah satunya sertifikat Hiperkes juga. Oh, tapi saat ini ya, ini saya bekerjanya di klinik. Di klinik. Iya, jadi sama lah seperti Bapak Ibu ya. Saya ingatkan lagi ini ya. Sebetulnya sama persyaratan itu kan Anda bisa bekerja di mana aja, bekerja sendiri juga bisa ya. Seperti Anda masuk perusahaan kan, masuk ke rumah sakit kan minimal sekurang-kurangnya secara profesi 3 ya yang diperkenankan ya. 3. Saya nggak tahu itu 3 itu kalau untuk di rumah sakit ya. Tapi Anda punya kesempatan juga. Itu termasuk terukur nggak tuh? Kalau Anda masuk di perusahaan-perusahaan itu masuk hitungan nggak tuh? Itu yang mungkin belum tersentuh tuh. Jadi ada kesempatan kayak pimpinan saya, dia sebagai dokter perusahaan, dokter Hiperkes,
wah dia masuk beberapa itu tuh bisa 5 perusahaan mewakili. Padahal di situ juga nggak perlu harus penuh kan. Dia diperbolehkan untuk ya mungkin secara berkala, secara mingguan atau per 2 mingguan dia melakukan pemeriksaan. Yang penting pelaksananya itu terwakili gitu loh. Kan nanti juga dibantu ada paramedis ya. Apalagi kalau misalnya permanen di dalam perusahaan kan juga ya dokter ya lumayan lah. Ya kan yang termasuk profesi yang mahalan lah kalau dibilang itu. Nah, itu memungkinkan jadi kesempatan. Karena perusahaan tuh kan tadi sudah saya sampaikan tidak bisa melaksanakan pelayanan lingkungan itu dianggap sudah melakukan pelanggaran. Makanya mau nggak mau dia harus bekerja sama. Atau Bapak Ibu juga bisa yang melakukan pemeriksaan kesehatan itu nggak boleh pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh rumah sakit biasa, tapi rumah sakit atau klinik yang sudah mendapatkan penunjukan dari Dinas Tenaga Kerja dari Menteri Tenaga Kerja. Ya, jadi dia secara umum dia dokter itu harus mampu menganalisa bukan terhadap penyakitnya saja, tapi penyakit itu disebabkan karena apa? Ya, kok nih pembuluhnya ada saraf yang rusak. Oh, rupanya dia harus tanya dia proses kerjanya. Oh, Bapak kerja di mana? Oh, saya bagian konstruksi. Apa pekerjaannya? Oh, saya stemper jalan. Ya kan, Bapak tahu tuh getaran berapa frekuensinya dia terpapar getaran. Nah, dokter ini diharapkan mampu menganalisa terhadap proses pekerjaan. Jadi hasilnya itu diharapkan bisa memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Itulah yang harus Anda berikan ya terhadap pelaksanaan. Jadi banyak kesempatannya ya untuk pelaksanaan pekerjaan ya khususnya di perusahaan. Apalagi sekarang dokter tuh perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan kan di persyaratan asuransi itu juga banyak itu dipakai. Oke, itu saja saya rasa cukup, Bu Lis. Ya, saya rasa terima kasih atas kerjasamanya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua ya. Nah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya akhiri pertemuan saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Davi.